di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan dari latihan soal tugas yang ketiga. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Oke, di sini dituliskan bahwa ada sebuah bejana digunakan untuk menampung fluida dengan laju alir sebesar 125 feet kubik per jam. Nah, ini mirip dengan latihan soal tugas yang kedua ya. Waktu tinggalnya adalah 1 jam. Tutup atasnya berbentuk standar disk, tutup bawahnya berbentuk konikel, maka punya sudut alfa yaitu 120 derajat. Apabila tinggi silinder berarti LS sebesar 1,5 diameter dan VRK-nya adalah 20% dari VT, desainlah dimensi bejana tersebut. Oke, kita akan masuk ke data yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu. Diketahui di sini Q-nya 125 feet kubik per jam, waktu tinggalnya 1 jam, alfanya 120 derajat, LS-nya adalah 1,5 diameter, volume ruang kosongnya adalah 20% VT. Oke, kemudian di sini ditanyakan dimensi bejana keseluruhan. Oh ya, sebelum ke penyelesaian, jadi kalau di soal sudah diketahui VRK-nya punya prosentase terhadap VT-nya berapa, maka gunakan prosentase yang ada di soal, bukan yang ada di materi. Kecuali misalnya di soal hanya diketahui menampung bejananya digunakan untuk menampung fluida tanpa ada embel-embel 20% dari VT. Nah, kamu bisa mengambil prosentase yang sudah diketahui di materi kemarin. Oke, atau prosentase yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Karena ada Q dan juga ada theta, maka kamu otomatis bisa langsung menghitung VL. Caranya dengan laju alir dikali dengan theta. 125 dikali 1. Ketemu volume liquidnya adalah 125 feet kubik. Jangan sampai salah. Oke, satuannya. Kemudian volume liquid sudah diketahui, kita bisa menghitung volume total dari VT sama dengan VL ditambah VRK. VT sama dengan VL, VRK-nya diketahui 20% VT. Langsung ya saya tulis 0,2 VT. Nah, mirip ya. Kemudian 0,2-nya kita pindah ruas jadi minus 0,2 VT sama dengan VL. Maka 0,8 VT sama dengan VL. Sehingga VT sama dengan VL dibagi 0,8. Nih ya. Berarti 125 dibagi 0,8 ketemu 156,25 feet kubik. Nah, selama kelas perancangan alat 1 nanti semua wajib pakai 4 angka di belakang koma. VL sudah ada, VT sudah ada, kita langsung menghitung VRK. Caranya adalah volume total dikurangi volume liquid, ketemu 31,25 feet kubik. Berarti yang sudah diketahui VL, VT, dan juga VRK ini udah beres. Kita akan lanjut ke dimensi yang lain. Di sini belum diketahui diameter, LS-nya berapa. Nah, itu belum diketahui. Oke, kita akan geser ke diameter dan juga LS. Karena VT sudah diketahui ya, kita bisa menghitung diameter dan juga LS pakai rumus VT sama dengan V1 ditambah V3. Karena tutup bawahnya konis, berarti pakai pi D pangkat 324 tangan setengah alfa. V2-nya pakai pi D kuadrat LS per 4. Lalu V3-nya karena standar disk adalah 0,0847 D pangkat 3. Nah, di sini VT-nya sudah ada, langsung saya tulis di sini. VT udah kita hitung sebelumnya ya, tulis di sini. Diameternya kan belum ada. LS-nya diketahui tadi 1,5 diameter. Jadi biarkan aja, diameternya tetap kita tulis dengan simbol D. Bedanya adalah
Nih, alfa kan sudah ada, berarti kamu masukkan. Tangen setengah alfa. Alfanya tadi adalah 120 derajat. Ada diameter lagi, dibiarkan ya, diameternya tetap ditulis D. Nah, di sini itu kan LS. LS-nya itu punya perbandingan 1,5 diameter. LS-nya saya ganti 1,5 D. Kemudian untuk V3 biarkan seperti ini karena diameternya kita belum punya. Nah, kemudian coba kamu kali dan bagi. Berarti kan ya, yang V1 itu kan pi D pangkat 3, 24 tangen 60. Maka hitung aja 3,14 dibagi 24 tangen 60. D pangkat 3-nya biar seperti itu. Maka V1 ini kalau saya hitung, yang ini adalah 0,0755 D pangkat 3. Nih saya tulis di sini. Begitupun yang volume kedua, kamu kali ini 3,14 dikali 1,5 dibagi 4. Ketemu 1,1775 D pangkat 3. Nah yang volume 3 tetap ya, karena nggak ada yang bisa dikali atau dibagi. Terus kamu tambahkan V1 ini, kamu tambah V2 ditambah V3. Ketemu 1,3377 D pangkat 3. Diameter pangkat 3. Oke. Maka diameter pangkat 3-nya bisa dicari dari 156/25 dibagi 1,3377. Hasilnya adalah 116,8018. Oke, jadi D pangkat 3 hasilnya adalah 116,8018 feet kubik. Supaya ketemu D, maka kita akar 3, 116,8018. Ketemulah sekian untuk diameternya 4,8882. Oke, diameter ketemu, otomatis LS juga ketemu. Tinggal 1,5 dikali diameter. Kemudian, karena diameter ketemu, LS ketemu, kamu bisa langsung menghitung V1. Caranya adalah tadi V1 itu kan 0,0755 D pangkat 3. Diameternya kan ada, berarti langsung aja V1 sama dengan 0,0755 dalam tanda kurung, D-nya adalah 4,8882 pangkat 3. Begitupun untuk V2 dan juga V3. Karena diameternya juga sudah ada, kamu bisa menghitung tutup atas dan juga tutup bawah. Oke, dari bejana tersebut. Nanti HA-HB ketemu, LS sudah ada, kamu bisa menghitung H total atau tinggi total dari bejana. Oke, karena diameternya sudah ketemu, maka kamu bisa menghitung HA, HB, dan juga H-nya atau tinggi total. HA dihitung dari 0,169 dikali diameter, HB dihitung dari setengah diameter dibagi tangen setengah alfa. Jangan lupa kalau di Excel nulisnya harus tan, radian, baru kamu klik sel alfanya dibagi 2 tutup kurung ya, biar sama dengan di kalkulator. Kemudian tinggi total bejananya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bisa dicari dari HB ditambah LS ditambah HA. LS-nya sudah ada, HA, HB-nya sudah ada, ketemu H-nya atau tinggi total dari bejana. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua dari tugas 3. Di sini diketahui ya, ini ada soalnya sebuah bejana digunakan untuk menampung likuida sebesar 125 feet kubik. Nah, ini berarti volume liquidnya sudah diketahui langsung ya. Karena di sini ada tulisan menampung liquid sebesar 125 feet kubik. Feet kubik itu adalah satuan dari volume.
Tutup atasnya standar disk, tutup bawahnya adalah konikel, sudutnya 90 atau alfanya 90. Nah, di sini dituliskan, apabila likuida hanya menempati bagian silinder dan tutup bawah, sehingga tinggi liquid di bagian silinder dengan diameter bejana berbanding 6:5. Jadi yang diketahui adalah LLS dibanding D adalah 6:5. Atau LLS per D sama dengan 6/5 atau LLS sama dengan 6/5 D. Ruang kosongnya diperkirakan sebesar 30% dari volume total, berarti VRK-nya adalah 30% dari VT. Kamu diminta mendesain dimensi bejana tersebut. Berarti di sini ada bejana, tutup bawahnya konis, tutup atasnya adalah standar disk, berisi likuida dengan volume 125 feet cubic. 125 feet cubic. Nah, di sini diketahui bahwa air itu hanya menempati volume kedua atau bagian silinder dan bagian tutup bawah, yaitu V1 dan V2. Sehingga di sini ya, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita tulis dulu diketahui, hampir saja lupa. Nah, diketahui VL-nya 125 feet cubic seperti yang sudah saya bahas tadi, alfanya adalah 90, LLS-nya adalah 6,5 D atau 1,2 diameter, VRK-nya adalah 30% VT, kamu diminta mendesain bejana. Oke, kita langsung masuk ke volume liquid. Di sini volume liquidnya sudah diketahui. Yang diketahui selain volume liquid adalah perbandingan LLS dibanding diameter. Supaya perbandingan ini bisa kita gunakan, rumus yang memuat LLS itu adalah VL sama dengan V1 ditambah V2. Kenapa kok VL itu sama dengan V1 ditambah V2? Nih gambarnya. Karena liquidnya itu hanya menempati bagian tutup atas dan bagian silinder yang kita nggak tahu full atau enggak liquidnya menempati bagian silinder tersebut. Tapi yang jelas di sini ada data LLS, tinggi liquid di silindernya diketahui, meskipun diketahuinya dalam perbandingan dibandingkan dengan diameter bejana. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, maka biar LLS-nya kepake, kita pakai rumus ini. VL sama dengan V1 ditambah V2. V1 berarti pakai rumus tutup bawah, sama rumusnya. Pi pangkat 3 dibagi 24 tangan setengah alfa. V2-nya pakai rumus silinder. Pi kuadrat LLS per 4. Kalau rumus di VT, ya, V2-nya itu adalah Pi kuadrat LS per 4, tinggi silinder, untuk mencari volume total. Untuk cari volume total bejana, jelas kamu pakai tinggi silinder. Tapi, karena yang kita cari adalah volume liquid, maka kamu pakai tinggi liquid di dalam silinder untuk mencari volume 2. Jelas ya, kamu punya botol, untuk tahu berapa volume liquid di dalam botol, maka kamu menggunakan tinggi liquid di dalam botol, bukan tinggi botolnya. Oke, nah kita geser ke persamaan yang di bawah. Diameternya kan belum diketahui, alfanya sudah kamu masukkan. Diameternya ini yang di sini V2-nya juga belum diketahui. Tapi LLS-nya di sini diketahui, yaitu 6/5 diameter. Masukkan di sebelah sini, di persamaannya. Nah, setelah diameter dan juga LLS kamu masukkan, silakan dihitung yang bisa dihitung. Angka-angka ini kan kamu masukkan semua. Nah, ketemu di sini. V1 adalah 0,1308 D pangkat 3, karena D pangkat 3-nya tetap ya, karena diameternya kan belum diketahui. Kemudian untuk V2-nya
adalah 0,942 D pangkat 3. Nah, ini kamu total ketemu sekian, nanti kamu bisa dapat D pangkat 3. 125 itu adalah volume liquid. Berarti D pangkat 3-nya didapatkan dari 125 dibagi 1,0728. Ketemu 106,51 feet cubic. Yang kita cari itu adalah diameter, sedangkan di sini yang diketahui diameternya itu masih pangkat 3. Maka supaya ketemu diameter, berarti kamu kamu akar 3, 116,51 feet cubic. Ketemunya 4,8842 feet. Itu adalah diameter. Diameter ketemu, maka LLS-nya juga otomatis ketemu. Tadi LLS itu adalah 6/5 diameter. Tinggal kamu kali 6/5, diameternya sudah ada. Ketemu LLS-nya adalah 5,8610 feet. Itu adalah LLS, bukan LS ya. Jadi itu adalah tinggi liquid di dalam silinder. LS-nya kan belum ketemu. Nah, kita cari LS-nya nanti. Sebelum mencari LS, kita akan menghitung dulu volume total dan volume ruang kosongnya. Diketahui volume ruang kosong tadi itu adalah 0,3 atau 30% dari VT. Maka saya tulis seperti ini ya. VT itu kan sama dengan VL ditambah VRK. VRK-nya saya ganti 0,3 VT. Seperti ini. Ketemu VT-nya adalah 178,5714. Maka VRK-nya tinggal mengurangi saja VT dikurangi VL. Berarti VL ketemu, VT ketemu, VRK ketemu, diameter ketemu, LLS juga sudah ketemu. Yang belum adalah LS, HA, HB, dan juga H atau tinggi total bejana. Kita cari dulu LS pakai bantuan rumus VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. VT-nya kan sudah ada, sudah kamu hitung di atas 178 ini ya. Ngitung V1, diameternya juga udah ada, sudah ketemu di atas. Ngitung V3, diameternya juga sudah ada. Ngitung V2, diameternya ada, LS-nya belum ada. Jadi di rumus ini, yang belum diketahui hanya LS saja, yang lainnya sudah ada. Maka kita cari LS-nya. Masukkan semua angka yang diketahui akan seperti ini VT ada, diameter, tangannya alfanya ada, diameter ada, LS-nya belum, ini diameternya juga ada. Kamu kali dan bagi, ya ini tetap ya, VT-nya tetap. Ini adalah angka V1, satuannya jangan lupa. Ini adalah angka V3, satuannya jangan lupa. Nah, di V2, karena LS-nya nggak ada, maka ketemunya seperti ini. 18,726 LS. Biarkan LS-nya tetap nangkring di sini, karena itu yang akan kita cari. Satuannya tapi jangan lupa feet kuadrat. Oke, dari mana feet kuadrat? Rumusnya itu kan pi d kuadrat LS dibagi 4. 3,14 diameter itu feet kuadrat, LS-nya adalah feet. Karena LS-nya belum ada, kita tetap tulis LS ya, dibagi 4. Ini dibagi ini, berarti kan nanti misalnya A LS feet kuadrat dari sini ya, dari diameter pangkat 2. Nah, di sini ada feet cubic. Oh, sebentar. Nah, di sini ada feet cubic sama satuannya bisa kamu tambahkan. 15,224 ditambah 9,8 jadinya 25,113 feet cubic ditambah 18,726 LS feet kuadrat. Ntar biar gak kebanyakan garis, saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini ada feet cubic, bisa dikurangi, ini pindah ruas ke sana. 178 dikurangi 25, ketemu sekian.
sama dengan 18,726 ls fit kuadrat. Maka untuk mencari ls-nya berarti 153,46 dibagi dengan 18,726. Ketemu ls-nya adalah 8,1948 feet. Feet-nya dari mana? Ini kan feet kubik satuannya, bawahnya adalah feet kuadrat. Coret sisa feet. Nah, ls-nya sudah ketemu, otomatis kamu bisa menghitung V2 ya. Tadi kan V2-nya masih dikali ls. Kalau V1 dan V3-nya tinggal nulis ulang. Oke, diameter ketemu, ls ketemu, kamu bisa menghitung HA, HB, dan juga H. HA dicari 0,19D, ketemu sekian. HB juga ketemu sekian. Hanya tinggal di total ketemu 11,4623. Jadi di tugas ketiga ini, kamu dikenalkan dengan simbol baru, yaitu LLS. Jadi ada LS, ada LLS. Ini adalah tinggi silinder, ini adalah tinggi liquid di dalam silinder. Yang kamu perlu ingat adalah ketika kamu mencari volume liquid, volume air di dalam botol, maka tinggi yang digunakan adalah tinggi air di dalam botol, bukan tinggi botolnya. Sama seperti LLS dan juga LS.